Xiao Feng, jika kau bisa kalahkan aku hari ini, posisi ketua gerbang pedang liar akan kuberikan padamu. Melek. Xiao Feng, guru tidak salah menilai dirimu. Kemampuan tempa pedang sudah melebihi gurumu. Raja Tempa Pedang Tahan Ani, Nye Feng. Baik. Pemulung, aku ada urusan di luar. Rapikan sampah-sampah ini. Master Li, tolong perbaiki pedang ini. Master Li, ada apa denganmu? Pedang ini, Go. Dari mana kau dapatkan? Ini peninggalan terakhir ayahku. Nye Feng, kau Gerbang berani pedang melakukan liar hal terkutuk seperti ini? Ada masalah. Shixiong? Berani Kobertania? Lia ini. Cerca, Kaisar Pedang Tian tak terima, kalah dari murid Nie Feng, lompat gedung penuh amarah. Sakit jiwa, Raja Tempa Pedang Nife tega bunuh gurunya sendiri. Haris Sarga ini tak layak disebut raja, harus segera dihentikan. Sebagai contoh, Nie Feng, kau pengkhianat, hina leluhur dan guru. Tak layak pimpin gerbang pedang liar. Master kenal pedang ini, benar kan? Aku bukan Master Li. Pergi. Cepat pergi dari sini. Pergi. Kumohon, tolonglah Master. Aku sungguh mohon. Master, kumohon. Pergilah. Aku sudah bersumpah. Takakan lagi menant pas pedang. Gerbang pedang liar mencaplok semua saham ayahku. Mereka pasang jebakan, memberikan kami utang besar. Kumohon, Master. Hanya dengan memperbaiki pedang ini dan ikut kompetisi tempa pedang, memenangkan hadiah untuk lunasi utang. Agar warisan ayahku tak direbut mereka. Selamatkan bengkel tempa. Jika tidak, mereka akan ambil bengkelnya. Bahkan aku pun. Gadis cantik. Akhirnya ketangkap kau. Wahahaha. Zhao Yaifei. Utang keluarga kami padamu akan kulunasi. Pakai apa kau mau lunasi? Dengan pedang patah ini, jangan bermimpi. Wahahaha, lebih baik menyerah saja. Perang helai, utangmu bisa kukurangi. Zhao Yifei, lepaskan aku. Zhao Yaifei. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Pemulung, jangan ikut campur. Berapa utangnya? Aku yang bayar. Kau mau bayar? Tahu berapa utangnya? 10 juta. Kau mengai sampel bacaranan, takkan bisa lunasi. Minggir sebelum celaka. Berani melawan, hajar dia. Jangan sentuh Master Li. Lepaskan dia. Shiba. Non-manas. Jangan-jangan kau carry dia untuk perbaiki pedang naga? Bukan urusanmu. Pedang naga pusaka legendaris. Paman saya, Raja Pedang Zhao Jianming tak bisa perbaiki. Dia cuma pemulung. Mana mungkin bisa? Keponakan Zhao Jianming? Takut sekarang? Dulu, saat kuwariskan posisi ketua pada Zhao Jianming, dia berjanji rawa keluarga guru. Ternyata dia munafik. Berani berkhianat. Seperti ini. Pemulung, cepat minggir. Jangan halangi aku. Wahahaha. Lepaskan, Zhao Yifei, lepaskan, Zhao Yifei. Lepaskan. Tangan besi. Kau ini siapa sebenarnya?
Berani kau sentuh aku? Gila, Kuang Daomen takkan membiarkan SI pemulung masalah hari ini. Kuang Daomen akan ingat kau. Sis. Mingger. Sis. Zhao Yifei taksiki kau kan? Ini salahku. Macet di jalan jadi terlambat. Aku baik-baik saja. Oh ya, berkat Master Li menyelamatkanku. Dia Master Li. Benar, Master Li bukan cuma menyelamatkanku, tapi juga memperbaiki pedang Long Kuat. Jadi, kita bisa ikut kompetisi tempa pedang. Ayo, ikut aku. Terima kasih Master Li. Jangan. Aku bukan Master Li. Aku juga tidak memperbaiki pedang ini. Cuma pakai tenaga kasar. Sambung paksa. Putus lihat? Kan sudah kubilang pemulung, mana mungkin jadi Master Li? Dia bisa usir Xiao Yifei hanya karena pedang ini, bukan karena kemampuannya. Xiao Hao, jangan asal bicara. Maaf Master Li, dia bicara tanpa pertimbangan. Mohon dimaafkan. TAPI. Anda benar-benar bukan Master Li? Benar bukan? Oh, ini. Kembali pada kalian. Besok sudah kompetisi tempa pedang. Meski bisa temukan Master Li sekarang, sudah terlambat. Ini salahku. Aku gagal jaga Warzanaya. Bengkel tempa pedang. Salahku Xiao Hao. Guru telah berbuat banyak untukku. Tak bisa lihat jerih payahnya. Jatuh ke tangan penjahat. Sis, kalau tak bisa, kita perbaiki sendiri. TAPI. Mustahil memperbaiki pedang ini secepat ini. Kekualai, pakar tempa legendaris. Nye Feng Yang Hailong bisa melakukannya. Nye Feng, dulu dialah yang binu Ayakira. Meski temui dia takkan mau bantu. Aku bisa bantu memperbaiki pedang Long Kuat. Nye Feng, Kaisar Pedang Tian. Orang tua itu, pasti dia memberimu ilmu rahasia. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa membuat pedang sehebat ini? Paman, ada masalah besar. Apa yang kau panikan? Aku melihat tangan besi meleleh hari ini. APA. Orang itu bisa tangan besi meleleh. Benar, aku melihatnya sendiri. Dia dengan tangan kosong, memperbaiki pedang Long Kuat. Tidak mungkin. Tangan besi meleleh jurus andalan Nie Feng. Dia sudah mati 10 tahun lalu. Shifu. Aku mengecewakanmu. Jika bisa menghidupkanmu kembali. Xiao Feng. Lebih baik aku mati. Hahaha. Jangan-jangan dia pura-pura mati? Tidak, mustahil. Kau ini, cepat cari si pemulung itu, lalu. Baik, aku segera laksanakan. Nye Feng, dulu kau kubunuh Shifu. Kujebak tuduhan padamu, kubuat kecelakaan, rampas posisi ketua sekte. Semua ini kulakukan dengan sempurna. Nye Feng, kau sudah mati. Mengapa kembali? Kalau kau bilang mati, akan kubuat kau mati lagi. Mama, kami pulang. Sudah pulang, Xiaomeng. Beliau ini. Dia cuma pemulung, biasa ngumpulin rongsokan di pabrik pedangku, hidup dari ngambil rongsokan. Kak Hang, kan sudah kubilang dia cuma sombong. Pemulung, mana mungkin bisa memperbaiki pedang Long Kuat. Xiao Hao, jangan banyak bicara. Aku yakin, meski dia gagal memperbaiki pedang Long Kuan, tapi pasti bisa membantu. Ho Master Li. Kerja Khazar bagai ini, biarku saja yang kerjakan. Bapak, fokus saja memperbaiki pedang Long Kuan. Wahahaha.
Gampang saja, cuma memperbaiki pedang. Bagi saya yang Meisuk Wushi Dunia sebagai pandai besi, sangat mudah. Bu, ini Master Li. Cepat serahkan pedang Longkuan ke Master. Oh, baiklah. Master Li, pedang Longkuan ini kami serahkan pada Bapak. Pedang Longkang. Jangan pakai las biasa untuk memperbaikinya. Nanti warna merah bilahnya akan pudar, dan permukaannya akan retak. Dasar pemulung, mengerti apa? Waktu aku mulai memperbaiki pedang, kamu masih main lumpur. Master Li jangan marah. Kami 100% percaya pada Bapak. Tenang saja memperbaikinya. Benar, hanya Master Li. Anggap saja, si pemulung itu sedang kentut. Hehe. Bagaimana bisa begini? Pedang Longkang ditempa dari besi merah murni. Kawat las biasa akan mencemari kemurniannya, menyebabkan kerusakan permanen. Besi merah murni. Selama bertahun-tahun menempa pedang, aku tak pernah dengar bahan ini. Jelas pedang ini terlalu rusak parah. Sama sekali tidak bisa diperbaiki. Master Li, ini harus bagaimana? Masih ada cara memperbaikinya? Aku sudah tak sanggup. Kecuali kita temukan Pandai Beisai Turabat. Nyefeng, mungkin masih ada harapan tipis. Nyefeng. Dasar binatang itu, mana mungkin mau bantu kita? Lalu bagaimana? Apakah kita biarkan Kuang Daose rampas pabrik pedang kita? Itu jerih payah ayah. Wah, ramai sekali di sini. Dia benar ada di sini. Paman melarangku, membuat kecurigaan, menggunakan keluarga Tian sebagai umpan, memaksanya membuat pedang. Coba saja langsung ketahuan. Apakah dia Nyefeng sebenarnya? Zhao Yifei, kau mau apa? Tentu saja, manajer juda yang kalian haram. Kau keterlaluan. Zhao Yifei, kau rampas saham ayahku, lalu pasang jebakan, membuat kami terlilit hutang. Aku habisi kau. Xiao Hao. Zhao Yifei, berani-beraninya kau memukul. Laju pula, hutang kami pada setelah konferensi pedang akan kami lunasi. Sayang, aku tak punya kesabaran. Bayar hari ini, atau serahkan pabrik pedang. Kalian ingin menghancurkan kami sampai mati? Jangan dramatis. Baiklah, ku beri kesempatan. Adu kemampuan dengan kami. Meneng, kami beri waktu. Kalah, Tian Meng jadi milikku. Kurang ajar. Baik. Mau adu apa? Tentu adu membuat pedang. 3 ronde 2 kemenangan. Barony terima. Xiao Meng, jangan gegabah. Ibu, tenang saja. Aku yakin kita pasti menang. Baik, tantangan ini ku terima. Membuat pedang itu, peleburan adalah langkah pertama yang krusial. Pengaturan suhu dan komposisi harus tepat waktu. Satu kesalahan saja bisa gagalkan semuanya. Hanya dengan kontrol suhu yang presisi, bisa hasilkan bahan pedang yang kuat dan lentur. Pilamenta. Ini semua pengetahuan dasar. Masih perlu kau ingatkan? Langsung mulai saja. SI Zhao, kali ini, kami punya Master Li yang masuk 50 besar. Pandai besi top dunia. Sebagai pembantu, bersiaplah untuk menyerah. Master Li, kami andalkan Anda sepenuhnya. Ini kuma pandai. Beisai Kampung Takdai Kino. Bukan tandinganku. TAPI. Membuat bilah mentah butuh usaha ekstra. Harus naikin bayaran. Tenang Master Li. KG, pasti kami penuhi. Paman, tolong bantu saya. Pakai ini. Ini bukan sampah daur ulang? Pegas ini mengandung biji besi hitam emas. Bisa tingkatkan kekuatan bilah pedang.
Biji besi hitam emas, bahan langka 1 dari sejuta, mana mungkin ada di sampah daur ulang. Nanaku, kelihatannya kau salah pilih orang. Kan sudah kukatakan, pemulung ini, mana bisa tempa pedang. Bahan bagus jelek saja tak bisa bedakan. Percayalah padaku. Baik, akan kucoba sekuat tenaga. Master Li, tolong periksa, sudah bisa buka tungku? Waktu dan suhu sudah tepat, bisa buka tungku. Et Jean Gordibuga. Bilah yang dia pakai masih setengah jadi. Waktu peleburan terlalu singkat. Kadar karbon melebihi bata. Elastisitasnya kurang. Si pemulung, Master Li, dia termasuk 50 ahli tempat terbaik dunia. Ahli tempat pisau ternama. Masa kalah sama kamu? Si pemulung ini, jangan diajak serius. Berhasil. Berhasil, bilahku sudah jadi. Bagaimana? Hai pemulung, malu dong sekarang? Bilah ini hanya terlihat kokoh. Tapi mudah otak. Bodoh. Omong kosong. Aku akan mempermalukanmu. Tian Hao, dasar kau. Lomba belum mulai, udah nyerah duluan. Kegoblokanmu sempurna. Ini semua salah mulut sialmu. Tenang, Xiao Hao. Kita masih punya Master Li. Bilah ini, hasil tempen terbaikku selama 40 tahun. Bilah ini bisa memotong besi. Master Li memang hebat. Kau Sai Zhao, Rondini, pasti kalah. Tidak. Master Li sudah kalah. Dasar pemulung, kau ngomong apaan? Cepat minta maaf. Jangan lawan si pemulung, tak berguna ini. Dia tidak bisa menempal. Mana paham teknik tingkat tinggi. Wajar saja. Paman, apa kau salah bicara? Master Li, kan ahli tempat terkenal. Mana mungkin kalah? Dia sudah kalah. Dia pakai baja karbon tinggi. Memang kuat tapi karena terlalu lama dilebur. Suhunya berlebih, karbonnya banyak menguap. Bilah ini, kekuatannya kurang. Dasar. Bohong. Baiklah Master Li, sudah terpasang kokoh, masa tidak kuat? Mata bilahnya retak. Omong kosong. Akan kuperlihatkan pada si pemulung. Tentang Ali tempat kilas dunia. Lihatlah kehebatannya. WK. Kalian benar-benar lemah. Ini belum mulai kompetisi. Kalian sudah kalah. Nggak ada yang serius. Cuma ada kesalahan teknis. Bisa jadi bilah buatan kalian. Juga ada cacatnya. Betul. Barangkali bilah buatan kalian lebih jelek dari kami. Sudah tahu kalian nggak mau menyerah. Casey lihat kalian kita. Lihat ITU. Ini baru namanya kemampuan. Tidak mungkin. Mereka ITU pandai Basai APA. Emas pandai besi. Mereka adalah pandai Basai peringkat dunia. Pandai Basai Emas Archerbizzer. Pintar juga kamu. Kami kalah. Iya bu. Master Li saja kalah. Apa harus menyerahkan kakakku dan pabrik ke mereka? Pilihan lain. Taruhan sekali lagi. Asal bilah terakhirmu bisa dibentuk. Dan kalaan sampandai Basai Masku masih dianggap menang. Tapi kalau kalah lagi, yang tua muda jadi milikku. Kau cari mati ya? Xiao Hao jangan emosi. Ini adil. Xiao Hao. Tentu. Kalian bisa menyerah sekarang. Naonya Chen tidak like it. Aku saja kalah dari mereka. Apalagi mereka. Iya bu, pemulung ini nggak ngerti pandai besi. Kakak malah dengar omongannya. Mustahil menang. Kalau gitu menyerah saja. Kalau gitu main lagi.
Ayo main satu ronde lagi. Gila kau tukang rongsokan ini. Suhu tungku sudah lebih dari 3000 derajat. Sudah hampir 2 jam. Besi tua di dalamnya sudah menguap semua. Mustahil bisa jadi bahan dasar pisau. Kurasa kau sekongkol dengan mereka. Sengaja mau menipu kami ya? Om Lee Master benar mengatakan ini. Besi tua tak tahan suhu tinggi. Lagi pula meski tak menguap, dengan panas seperti ini, kita punya alat untuk ambil, untuk mengeluarkannya. Aku punya cara sendiri. Paman. Tukang rongsokan ini benar-benar gila. Sarung tahan api saja tak dipakai. Dia benar-benar nekat. Biar mati saja. Kekalahan kita hari ini. Semua karena dia. Adik Kessel, cepat kembali. Kau bikin pandai besai tak menjadi. Kau tak tahu tungku bahayanya seperti apa. Niat baikmu sudah kuterima paman. Tapi suhu tungku sekarang sudah di luar kendali. Jika kau buka sekarang, gelombang panas akan membakarmu jadi abu. Cepat pergi paman. Tukang rongsokan ini gila. Semua mundur cepat. Kakak. Paman, lepaskan aku. Aku harus menyelamatkan paman. Tukang rongsokan ini sudah gila. Dia ingin mati. Mau ikut mati bersamanya? Xiao Meng, aku tahu kau ingin menolongnya. Tapi suhu tungku ini terlalu tinggi. Manusia tak mungkin tahan. Kalau kau mendekat, hanya akan jadi korban sia-sia. Tukang rongsokan ini dasar-dasar tempat saja tak bisa. Berani-berani ingin menyelamatkan situasi. Dia akan segera menanggung akibat perbuatannya. Pola naga kui di bilah pedang ini masih terlihat sangat jelas. Sepertinya aku tidak salah lihat. Di antara rongsokan itu benar ada biji besi hitam. Bu, lihat. Aku tidak bohongkan. Aku tidak salah pilih orang. Paman keren banget. Luar biasa. Jia, benar-benar berhasil. Ini tidak mungkin. Mirip. Sangat mirip. Hanya tanpa bekas luka. Mengambil setaken pedang dari tungku 3000 derajat. Paman keduaku pun tak bisa. Apa dia benarnya, Fong? Nyonya Guru, Passe l'issue d'attaque mon journaliste. diriku yang sekarang. Shifu. Shifu, kau baik-baik saja? Dokter bilang wajahmu rusak parah. Sudah hancur, jadi kami operasi plastik. Bu, lihat kan, aku benarkan? Paman bantu kita menang. Terima kasih, adik. Nyonya Guru Takinaliaku. Jangan senang dulu, ini cuma besi tua. Kalian bersenang-senang terlalu dini, ini cuma besi tua yang tak berguna. Permukaannya pun berlubang-lubang dan kasar, penuh kotoran, benar-benar besi sampah. Tapi bilah yang digunakan paman bahkan bisa memotong landasan besi cor. Masa ia besi tua? Nona Tian, kalian semua ditipu si pemulung. Ini, dia bisa motong landasannya karena sebenarnya kami sudah membuat takik di landasan itu sebelumnya. Dia cuma ambil untung. Dari situ, sudah kubilang si pemulung ini, mana mungkin paham cara tempa pedang. Lalu bagaimana dengan paman tadi ambil bilah dari tungku, pakai tangan kosong? Ini bagaimana jelasinnya? Apalagi suhu tungku, waktu itu lebih dari 3000 derajat. 3000 derajat apanya? Itu cuma kebohongan. Termometernya sudah rusak lama. Menurutku si pemulung ini sudah tahu termometernya rusak. Dia cuma pura-pura jatuh. Tapi dia berhasil membuat bilah pedang dan tidak patah. Ini bukan hal hebat. Bilah dari besi tua, emang fleksibel tapi tak care.
Setelah diasah, mata pedangnya lembek. Muda tampil. Intinya, pedang dari besi tua, membuktikan dia tak paham cara tempa pedang. Cuma orang awam. Sepertinya dia cuma mirip secara fisik, bukan si bajingan itu. Walaupun tak ada bekas luka, tapi masih mungkin dia Naifeng. Kita harus terus uji. Kau benar-benar berhasil buat bilah pedang, tapi untuk mengalahkan kami, harus kalahkan 3 ahli tempa pedang kami. Selanjutnya, kita akan amazing menggasah bilah pisau dan mengasah mata pisaunya. Setelah itu baru kita duel. Jangan kecewakan aku. Hammond, kamu bisa mengasah bilet pisau ini? Bilet ini tidak boleh diberikan padanya. Kenapa? Bilet ini buatan tangan paman sendiri. Harusnya beliau yang menggasahnya. Kak, kamu benar-benar tidak waras. Dia cuma pemulung. Mana mungkin bisa mengasah pisau? Bilet ini hasil tempeanku. Aku paham betul material dan alur bilet. Menggasah mata pisau pasti bisa kukerjakan. Dia ngerti apa? Menggasah bilet dengan menempa pisau. Itu 2 hal berbeda. Proses penempan pisau dalam semua teknik pandai besi, ini yang paling mudah. Tapi menggasah bilet butuh keahlian dan teknik khusus yang sangat rumit. Ini bukan pekerjaan untuk orang sembarangan. TAPI. Kak, jangan ragu lagi. Bilet besi rongsokan seperti ini hanya Master Lee yang ranking top 50 dunia bisa mengasahnya hingga jadi sempurna. Koreksi sedikit, ranking komprehensifku memang top 50 dunia, tapi untuk teknik pengasahan bilet, aku top 10 dunia. Xiao Meng, ini masalah penting. Kita tidak bisa ambil risiko. Serahkan saja pada Master Lee. Master Lee, tolonglah. Agar bilet besi rongsokan ini bisa hidup kembali, harus dibersihkan dulu kotoran di permukaannya. Cara begini akan merusak pisaunya. Apa maksudmu? Pola di permukaan kasar bilah ini bukan ketidakmurnian, melainkan struktur internal rapat dengan karbon di area sambungan yang membentuk struktur penguat berlapis untuk bilah pedang. Inilah yang disebut pola Quillo. Tidak boleh dihilangkan. Wah, konyol sekali. Sudah 40 tahun aku menempa pedang, baru pertama dengar teori tentang struktur berlapis dan pola kuilong ini, sampai pola naga saja. Menurutku, kamu cuma ngomong sembarangan. Levelmu terlalu rendah. Kalau bisa masuk 10 besar dunia, baru akan pahami rahasianya. Paman pernah sebut pola kuilong. Katanya hanya pandai besar. Tingkat tinggi yang bisa buat struktur ini, pola penguat bilah pedang. Jangan-jangan dia. Siapa kamu ini? Cuma pemulung. Berani nilai levelku. Tuan Lee jangan ditanggapi. Dia tidak ngerti apa-apa. Wahahaha, pemulung. Jangan sok tahu di sini. Pola naga atau apa itu? Cuma omong kosong. Paman mungkin salah lihat? Teknik mengasah Tuan Lee, termasuk 10 besar dunia. Masa tidak tahu tentang ketidakmurnian? Aku tidak salah lihat. Itu memang pola Quillo. Kalau dihilangkan, kekuatan bilah akan hancur. Bahkan jika jadi pedang, kekuatannya tidak optimal. Pemulung, kalau memang pintar, kamu gantikan aku. Tuan Lee, jangan pergi dong. Pemulung, aku peringatkan, kalau ganggu Tuan Lee lagi, proses pengasahan, aku tidak akan diam. Xiao Hao, APA yang kau lakukan. Xiao Hao. Jangan kurang ajar. Adik, aku tahu kau ingin membantu. Tapi hari ini, pertandingan dengan Kuang Dao Sek sangat penting bagi keluarga Tian. Kami tidak boleh kalah. Lebih baik ikuti Tuan Lee. Tuan lanjutkan saja, kami dukung. Kami senior di belakang Anda. Nah, ini baru benar. Tiga pedang kita sudah berhasil ditempa. Gimana dengan besi tua kalian itu? Jangan-jangan sudah patah? Santai saja, bahkan kalau 3 pedang kalian patah, punya kami tetap utuh. Master Lee. Kelihatannya cukup bagus sih, tapi entah cuma barang tampang doang. Kalau bicara teknik mengasah mata pedang, aku pernah masuk 10 besar di dunia. Sebentar lagi, kalian akan tahu ini asli atau palsu.
Karena pedang kedua pihak sudah selesai ditempa, mari kita mulai uji coba. Saya jelaskan aturannya. 20 ikatan di depan terbuat dari baja ulir berkekuatan tinggi. Yang Daikat Rapat. Ikatan pertama, berisi 10 batang baja ulir. Ikatan kedua, berisi 20 batang. Begitu seterusnya. Ikatan K Archer, berisi 200 batang. Kita akan adu pedang siapa yang bisa memotong lebih banyak. Yang lebih banyak menang. Udah kalau mau adu ya cepat mulai. Hey Master Li. Pedang Makam APAITU, kenapa mata pedangnya melengkung ke dalam? Oh ini, waktu proses pengasahan, mata pedangnya malah melengkung. Kelihatannya jelek begini, paling, cuma bisa motong 30 batang. Tidak. Dia bisa memotong 210 battants baja ulir. Ngomong apa sih? Bisa nggak kamu sadar diri terhadap kemampuan sendiri? Kamu cuma pemulung, ngerti apaan sih? Xiao Hao, jangan banyak bicara. Tapi Om, aku juga rasa Master Li bicaranya masuk akal. Pisau dengan bilik melengkung ke dalam, kayak gini belum pernah kulihat. Mungkin saat proses penempaan terjadi kesalahan. pisau miliknya ini adalah pedang atau tentur Siri Capedon ini. biliknya melengkung ke dalam Dangan Sutu. 25 hingga 40 derajat. Desain lengkung unik ini bisa meningkatkan daya potong dan momen, jangkauan dan daya serang akan jauh lebih besar dibandingkan pedang lurus. Saat digunakan menebas, ia bisa mengalirkan tenaga lebih efektif mengikuti Gerakan Ayunan. pedang atotnya itu. Langkungan biliknya sempurna. Membuktikan sang pandai besi sudah sangat ahli. Dalam Mangazabila. Sayangnya, teknik pemotongan bilahnya, Pur en matant. kontrol tenaga yang buruk membuat sudut lengkung melebihi 33,3 derajat. Sudut rasio emas. Guru, du guru. Aku menjuarai kompetisi pandai besi global. Xiaofeng Habit, tidak mengecewakan gurumu. Cepat ceritakan ke Bu Guru pengalamanmu di luar negeri. Du guru. Di luar negeri ini, aku lihat banyak senjata. Oh ya? Konsep desain mereka sangat berbeda dengan aliran kita dari Xia. Ada satu jenis, bernama pedang Atoken, yang sangat mengesankan. Biliknya itu melengkung ke dalam. Sudut lengkungnya sekitar 25-40 derajat. Dia. Cara bicaranya persis, seperti si bajingan itu. Konyol sekali. Pedang Atoken apaan? Sudut emas apaan? Semua ngawur. Bilik melengkung ke dalam bisa efektif? OM, jangan asal ngomong. Dasar pemulung. Sebentar lagi kau akan sadar betapa bodohnya ucapanmu. Ternyata prediksi paman benar terjadi. Master Li, bukannya kata dia cuma bisa lolos 3 level? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian ini cuma orang-orang tak berguna. Pengetahuanmu kalah sama pemulung. Katanya Meisuk Sherpandai, Baisai Terbaik Dunia. Sama sekali tak pantas dapat gelar ini. Omong kosong. Mana mungkin aku kalah dari pemulung? Dia cuma nebak sembarangan. Betul, dia cuma dapat keberuntungan buta. Xiao Hao, kalau paman cuma nebak, tapi tebakannya tepat. Kakak kenapa selalu membelanya? Jangan-jangan kakak suka sama si pemulung ini? Ini, jangan asal bicara. Sudah, berhenti bertengkar. Fokus lihat apakah dia bisa lewati level 7. Tak akan bisa. Pedang ini sudah mencapai batas. Tak bisa memotong satu pun lagi. Kamu ngomong sembarangan lagi. Lihat baik-baik. Mata pedang itu tidak melengkung. Tak ada kerusakan di bilahnya. Meski tak lolos level 7, tapi mustahil. Tak bisa potong satu pun. Si pemulung. Omongan amatir seperti ini berani kamu ucapkan. Jelas-jelas tebakanmu sebelumnya cuma hoki. Kamu sama sekali tak paham tempa pedang. Kemampuan matanya jauh berbeda dengan binatang itu. Mungkinkah aku yang berprasangka? Paman, lebih baik diam saja. Nie Feng tak mungkin selevel ini. Mungkin aku terlalu curiga.
Sudahlah. Berhenti mengoceh. Mulai level ke-7. Mungkinkah dia benar-benar Mie Feng? Aku tidak menyangka Om benar-benar tebak dengan tepat. Kamu, bagaimana bisa menebaknya? Meski pisau Atlantean bilah panjang, desain bilah melengkung dalam punya banyak keunggulan, tapi ada kelemahan fatal. Tulandan Matabila. Terlalu tipis di titik lengkungan. Ini menyebabkan kekerasan maksimumnya rendah. Dan Piso ini. Sudut lengkung dalamnya melebihi 33,3 derajat. Sudut rasio emas. Mémoton 210 battants Bézi. Sudah batas kemampuannya. Ya ampun. Apa semua ini kamu dapatkan dari buku? Kamu, jangan-jangan punya identitas rahasia? Aneh sekali. Si pemulung ini kok selalu bisa nebak. Menurutku, dia tak terus ngelihat pisau itu. Mungkin udah lihat retakan di pisau itu, makanya berani bicara. Oh, ternyata begitu. Kan sudah kuduga, pemulung biasa. Mana mungkin paham pisau. Ternyata karena sering memulung, membuatnya punya mata tajam yang lain nggak punya. WK. Identitasnya pasti tidak sesederhana itu. Apa dia orang itu? Coba lagi pasti ketahuan. Sudah. Pandai Basai Emas Kita ini. Sudah lewati 6 rintangan. Potong total 210 besi ulit. Sekarang giliran kalian. Jangan mengecewakan. Tenang, Master Li kami. Ahli mengasah bilah. 10 besar dunia. Mengalahkan kalian. Gampang banget. Hahaha. Hari ini, akan kubuat kalian tercengang. Semangat Master Li. Habiskan mereka sekaligus. Pega ini Mangandung Biji Bézi Itam Jing. Bisa tingkatkan kekuatan bilah secara signifikan. Master Li, Anda hebat. Pantas jadi top 10 dunia. Mulai sekarang Anda idola saya. Gimana, si pemulung? Tadi bukannya bilang, tanpa pola kuilong, pisau itu akan gagal? Nalukon, WK. Pisau ini terlihat tajam, tapi tanpa pola kuil. Sama Seperti Pata Tulan Piso. Tampak elastis dan keras di punggung. Keseimbangannya sempurna, tapi sulit kendalikan bagian dalam. Retakan akan muncul. Makanya, maksimal bisa lewati level 6. Putuskan 210 batang besi. Si pemulung, jangan asal ngomong. Kamu mengutuk kita? Aku. Chow Hao, kenapa? Ha, lihat orang yang kau cari. Ku membanggain orang lain. Rendahkan diri sendiri. Hammond, aku tahu tak bisa dipungkiri. Kau baca buku panduan tempa pisau. Tapi teori dan praktik beda. Realita tak sesederhana teori. Akak, ngapain jelasin ke si pemulung? Buang-buang waktu. Sebentar lagi, biarkan Master Li memalukannya habis-habisan. Si pemulung, lihat baik-baik. Akan kutunjukkan bagaimana aku gunakan pisau ini untuk hancurkan level 7. Dia benar lagi. Patah, kok bisa patah? Tadi masih sekuat badai. Kok tiba-tiba? Dia tebak lagi. Makin seru nih. Master Li, ini gimana sih? Ya jelas, bilah bajanya jelek. Kan ini cuma Basai because yang dice tag. Sudah bagus bisa biasa sampai begini. Kalau orang lain, besi 1 cm aja susah. Masuk akal. TAPI, kita cuma lewat 6 level. Jangan panik. Walaupun baru sampai level 6, kita bilang kalah. Masih ada kesempatan. Master Li, menurut Anda, ada yang bisa lewatin level 7? Saya yang ranking dunia ke-10 aja gagal. Level 7 aja susah. Masa mereka bisa? Kakak, santai aja. Pasti menang level ini. Sak tahu. Ao Meiju, saya. Bagus. Jiaming Sekarang sudah bisa bikin pola pisau. Hahaha. Meski tak sebagus pola kuilong Xiao Feng, tapi sudah layak dirikan aliran baru. Jianming,
Sudah kasih nama untuk pola ini, Leiper Shaifu. Pola ini namanya Cilong. Pola Chilon, Diapastimurine. Langsung kakak seperguruan. Master, menurutmu dia bisa sampai level berapa? Bilahnya kasar dan kotor, ketajamannya pasti jelek. Menurutku, level 1 aja gagal. Tidak. Itu bukan kotoran. Itu pola Cilong penguat bilah. Dia bisa sampai level 9. Dia bahkan bisa mengenali ukiran naga Chi. Ini adalah teknik rahasia Paman R. Hanya segelintir orang di sekte pedang liar yang tahu tentang ini. Bahkan keluarga Tian sekarang pun tidak pernah melihatnya. Pemulung, kamu ngomong kosong apa ini? Apa Master Li tidak lebih hebat dari kamu? Ukuran naga atau bukan? Itu semua omong kosong. Dasar orang awam. Dia mungkin tak tahu APAITU. Tingkat 9 di dunia ini hanya Sigilinter Pandai Beisai yang bisa melewati tingkat 9. Bahkan, ketua sekte pedang liar, Zhao Jianming dengan pedang buatannya, hanya sampai tingkat ke-10. Tadi aku bilang pandai besi pertama, gagal di tingkat 7. Camutidac Setuju, Mala Berani, Taruan Makambaja. Sekarang lihat hasilnya. Kamu, Master Li, jangan marah dong. Tidak perlu begitu. Hihi, pemulung, cepat pergi dari si. Jangan but Master Li marah. Xiao Hao, kamu ngapain sih? Paman ini kan bukan Pandai Beisai Professional. Wajar kalau salah ngomong. Kakak pemulung ini sama sekali tidak ngerti apa-apa. Masih berani ngomong sembarangan. Ini namanya cari masalah. Sudah, cukup. Paman, Anda mungkin belum tahu, tes tempa pedang seperti ini, tingkat kesulitannya meningkat berlipat ganda. Tingkat 7 saja sudah batas kemampuan banyak pandai besi. Apalagi tingkat 8 atau 9. Tapi pedang ini benar-benar bisa melewati tingkat 9. Kamu, Kali ini, apakah ramalannya akan tepat lagi? Sudah, cukup bicara. Hari ini akan kami tunjukkan kekuatan sebenarnya sekte pedang liar. Malay. Sayangnya dia, ukiran naga hanya dikuasai 90%. Kalau tidak kekuatan bilah, masih bisa ditingkatkan lagi, walau tak bisa lewati tantangan ke-10. Tapi setidaknya, bisa potong 10 batang besi. Bagaimana dia bisa menguasai ukiran naga? Paman, kau ini sakti sekali. Lagi-lagi tebakanmu tepat. Lagi-lagi dia benar. Ini bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya dia? Dia memang punya kemampuan. Tapi apakah ini benar Nie Feng? Kita harus tes lebih lanjut. Kalian kalah. Mulai hari ini, pabrik pedang keluarga Tian. Dan kalian berdua ibu anak, akan jadi milik keluarga Zhao. Mingker, berani ganggu ibu gengkuhaku, hubana kau. Kalah taruhan harus bayar. Adik ipar, mau apa lagi? Kau mau ingkar janji? Kami memang mau ingkar. Mau diapakan? Baik, kalau mau ingkar janji. Besok di konferensi Pandai Besi Internasional akan kemungkin keluarga Tian Pinipur Alang. Nama ayah kalian akan hancur. Seluruh dunia pandai Beisai akan tahu kelakuan asli keluarga Tian. Kau tak tahu malu. Aku habisi kau. APA, mau melawan aku? Ayo, bawa kedua cewek. Bukan. Bawa kedua gadis ini pulang. Aku di dunia pandai besi, cukup terkenal. Kasih aku muka, berikan waktu beberapa hari. Kau siapa beri muka? Cepat pergi, kalau tidak, kau akan kukenai juga. APA lagi, mau jadi pahlawan? Takan Pugarkan Kobawa Siapapin. Bagus, berani sekali. Aku beri kesempatan lagi. Jika bisa tempa pedang yang bisa lolos 10 ujian, masih kuhitung menang. TAPI. Kalau lagi. Aku tak mau yang lain. Hanya tanganmu yang jual rongsokan ini. Paman sudah bilang. Ente kau nyafong atau bukan, harus kami lumpuhkan, agar tak ada masalah. Paman, jangan gegap. Kau sudah banyak membantu tangan ini. Tak boleh sia-sia. Tidak boleh. Benar, adik. Di dunia saat ini, yang bisa lewati level ke-10, hanya Zhao Jianming dan Nie Feng. Kau bukan mereka. Tak mungkin berhasil. Aku. Banda, kakak, kalian berlebihan. Si pemulung ini, tak mungkin sebodoh ITU. Benar, ini memang permainan tak mungkin menang. Dia cuma pemulung, bukan benar-benar bodoh. Mana mungkin setuju? C'est pas cas. Baik, orang rendah hati sering punya nyali, berani sekali.
akhirnya bertindak. Fire Kulihat, benarkah kau Ni Feng? Paman, jangan setuju. Niat baikmu. Keluarga Tian sudah menerima. Tapi permainan ini tak mungkin kau menang. Aku tak mau menyusahkanmu. Cepat pergi. Dia benar-benar setuju? Apa dia binatang itu? Sudah kuduga. Si pemulung ini, mana mungkin sebodoh itu. Mana mungkin dia mau korbankan tangannya untuk kita. Lihat, dia kabur bukan? Pemulung, mana punya jiwa kesatria? Jago omong doang, saat henteng. Larinya paling cepat. Nie Feng seharusnya tak segitunya takut. Mungkin kejepiukan. Kalian semua salah paham. Paman tidak pergi. Dia hanya mengambil 2 potong pisau pada itu. Pemulung tetap pemulung. Kemana-mana tak, lupa menggempol rongsokan. Ini kebiasaan kerja yang sulit hilang. Kusuru kau tanpa pedang. Ngampilan sampah buat APA. Tentu untuk membuat pedang. Pakai besi rongsokan buat ditempa. Kau mengolokku? Aku mengerti. Paman, ini mau pakai kekuatan kasar. Untuk menyambung pisau pada itu. Hei si pemulung. Itu bukan pedang pusaka Longquan. Walau kau sambung paksa, tak bisa lewati gerbang ke-10. Ini memang hanya bahan pedang dari besi tua. Kuhabiskan waktu menghaluskan, baru bisa sampai gerbang ke-6. Sekarang sudah patah jadi 2, sama sekali tak berguna. Tak bisa lewati 1 gerbang pun. Bukan bahan pedangnya yang jelek, tapi diri. Apa katamu, Master Li? Jangan marah. Nanti kalau kalah tangannya dipotong, nanti dia akan menyesal. Karena kau hancurkan pola naga kui. Aku harus membuat ulang. Dasar orang awam. Mau tempa pedang pakai tangan kosong? Kau pikir kau seperti pandai besi legendaris dulu, Nie Feng? Jangan mimpi, kau akan segera kehilangan kedua tanganmu. Tiangen Baha. Tak ada yang boleh potong tanganku. Ini tidak mungkin. Master Li, apa yang terjadi di sini? Tangan pemulung ini, bagaimana bisa jadi begini? Dia ahli teknik metalurgi, teknik rahasia Nie Feng, ahli tempat terhebat. Apa katamu? Si pemulung ini, benar. Dia orang yang membuat keluarga Tian hancur berantakan. Nie Feng, dia adalah Nie Feng. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Benarkah dia? Bagaimana mungkin dia Nie Feng? Paman cuma pemulung biasa. Mana mungkin dia Nie Feng? Dia memang Nie Feng. Di dunia ini, hanya Nie Feng yang mampu. Keluarganya, akhirnya kau mangkuk. Hari ini kubalas dendam ayahku. Cubana kau. Henggu Xiao Hao. Aku ingat di poster. Pipi kanan Nie Feng. Ada bekas luka jelas. Paman tidak punya itu. Dia bukan Nie Feng. Kakak, sadarlah. Bekas luka bisa dipalsukan. Dia pasti kabur dari tanggung jawab dengan operasi plastik. Hari ini kubalas dendam ayahku. Lepaskan aku. Pasti bukan dia. Bagaimana mungkin dia Nie Feng? Dia sering bantu keluarga kita. Tidak mungkin dia Nie Feng. Xiaomeng, jika tak percaya, tanya langsung padanya. Paman. Aku Nie Feng. Paman, kamu, benarkah kamu Nie Feng? Ya. Aku benar-benar Nie Feng. Mengapa bisa begini? TAPI, kamu sudah banyak membantu keluarga kami. Mana mungkin kamu Nie Feng? Keluarga Ni, kurang ajar pengkhianat guru. Jangan kira karena sudah bantu kami sedikit, kami akan memaafkanmu. Mimpi. Maafkan aku. Nie Feng. Tanya hati nuranimu dulu. Kalau bukan karena gurumu menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati di jalanan. Guru sangat menyayangiku. Tanpa beliau, tak akan ada Nie Feng. Lalu kenapa kau balas budi dengan kejahatan? Kau hancurkan pedang longkuannya dan membunuhnya. Hati nuranimu hilang kemana?
Istri guru. Aku mengecewakan. Aku pantas mati. Minta maaf tak ada gunanya. Hari ini, aku akan membunuhmu. Balas dendam untuk ayahku. Mengapa? Kenapa begini? Mengapa dia harus jadi Niefeng? Xiaomeng, kamu masih muda. Tak. Menggambar naga dan harimau mudah. Mengenal wajah mudah. Tapi tahu hati sulit. Paman kedua sudah perintahkan. Untuk hindari masalah, jangan serang Niefeng di publik. Kita kalah. Masalah utang itu, bicarakan 3 hari lagi. Ayo pergi. Hahaha, Ketua Ming, selamat datang di Cloud City. Begitu dengar Bapak menggantikan ketua lama. Jadi Ketua Asosiasi Pandai Besi Internasional, saya langsung bersengkat. Kompetisi Pandai Besi Internasional dengan Bapak sebagai juri pasti akan jadi ajang yang spektakuler dan sukses besar. Hello, Shaifu. Saya sudah sampai Cloud City. Di mana? Saya cari Bapak. Jangan kesini dulu. Shaifu? Hello? Ah tidak. Sepertinya Shifu dalam masalah. Saya harus segera mencarinya. Hai. Ketua Ming, mau kemana ini? Jangan banyak tanya. Paman ER. Ada masalah besar. Niefeng Sai Bangsat ITU ternyata masih hidup. Apa katamu? Kenapa kau berteriak-teriak, mengganggu Ketua Ming? Kau berani tanggung jawab? TAPI. Tapi itu... Pergi. Tunggu. Barusan kau bilang, ada yang tidak mati? Ha! Ketua Ming, begini. Saya ini, memelihara kuda. Namanya Lai Feng. Beberapa hari lalu, hilang kabur. Kukira sudah mati. Tak disangka kembali. Ketua Ming, saya sudah siapkan jamuan besar untuk sambutan Anda. Dasar perempuan sialan, akan datang waktunya. Kau kunjak-kinjak. Seperti Niefeng, akan kulakukan padamu. Pintar, berpura-pura. Tapi dia tak seperti berpura. Mungkinkah kematian ayah ada rahasia? Kakak kila APA? Dia pembunuh ayah kita. Kau malah membelainya? Sudah. Biarkan dia berlutut. Ayo kita pergi. Shaifu. Shaifu, Anda terluka parah. Aku antar Anda ke rumah sakit. Jangan pédulican acu. Aku penyebab kematian Shifu. Aku bersalah pada Shifu. Dan pada istri Shifu. Seharusnya aku mati 10 tahun lalu. Shaifu, ini bukan seperti Yang and Akira. Kaisar Pedang Tian, dia tidak bunuh diri. Dia dibunuh. Apa katamu? Ini foto dari kepolisian yang disimpan dulu. Ada 2 kejanggalan. Pertama, sebelum meninggal, Kaisar Pedang Tian menulis 7 karakter berdarah. Kedua, tempat jatuhnya ada bekas perlawanan. Ada bekas tanggon di sini. Ambil foto. Maksudmu, Shifuku mungkin dibunuh? Ya, Dan. Di TKP kecelakaan, aku temukan lencana ini. Aku curiga pembunuh Kaisar Pedang Tian, Dan Pencuri Pedang Shuain, sama dengan yang menabrak, adalah orang yang sama. Ini lencana elit. Secte Pedangana. Shifu, mau kemana? Secte Pedangana. Cari pembunuh. Besok sudah kompetisi pandai tapi tanpa pedang Longquan. Hanya mengandalkan 2 pedang peninggalan ayah, mustahil memenangkan hadiah juara. Nanti, SI Zhao ITU pasti akan datang menagih lagi. Bagaimanapun,
Hasil keringat ayah tidak boleh diserahkan begitu saja. Kakak, jangan-jangan kakak mau memperbaiki pedang Longquan sendiri? Titik lebar pedang Longquan sangat tinggi. Jika bukan pandai, Beisai terbaik, mustahil bisa bertahan. Nyawa kakak akan terancam. Xiaohao bawa Bikaluar dulu. Meski harus mengorbankan nyawa, pedang Longquan harus diperbaiki. Xiaomeng. Sudahlah, mungkin ini sudah takdir kita. Tapi kakak, pedang Longquan sudah patah begini parahnya. Tidak mungkin bisa diperbaiki. Jangan nekat. Siapa bilang pedang Longquan tidak bisa diperbaiki? Master Li. Apa benar Master Li punya cara untuk memperbaiki pedang ini? Benar. Hari ini saya baru bertemu dengan seorang ahli. Dia adalah pandai Beisai terhebat di dunia. Bagus. Asal pedang Longquan bisa diperbaiki, kita pasti bisa di kompetisi besok menjadi juara. Master Li, bisakah beritahu siapa ahli tersebut? Ini. Benda bersuhu tinggi ini, bagaimana bisa diambil dengan tangan kosong? Apakah Nie Feng benar-benar manusia? Tentu saja manusia. Raja pedangnya. Sebelumnya saya tidak bisa membedakan yang hebat, sudah menyinggung Anda. Master Li, saya datang untuk meminta bantuan Anda. Tidak berani, tidak berani. Di hadapan Raja Pedang Ni, siapa saya disebut Master? Silakan perintahkan apa saja. Saya ingin bantu keluarga Tian merestorasi pedang Longquan. Bantu ambil kembali pecahannya. Ingat, jangan beritahu ini dari saya. Baik. Kak. Master Li tidak nyaman mengatakannya. Jangan tanya lagi. Benar-benar, identitas ahli ini sungguh tidak bisa diungkapkan. Master Li, ahli yang bisa memperbaiki pedang Longquan. Pastinya Feng, kan? Kakak, APA kau sudah hilang. Nie Feng punya dendam berdarah dengan keluarga Tian. Mana mungkin dia mau bantu kita? TAPI. Di dunia ini, selain Yafeng, tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki pedang naga air ini dengan sempurna. Xiaomeng. Selalu ada yang lebih hebat di dunia ini yang bisa memperbaiki pedang naga air ini. Di dunia, bukan kumanya Feng Sireng. Benar-benar, sang ahli ini adalah pertapa sakti. Namanya memang rahasia, tapi keahlian menempa pedangnya tidak kalah dari Nie Feng. Master Li. Pedang naga air ini adalah harapan terakhir keluarga Tian. Kompetisi penempa pedang besok, kami serahkan padamu. Kompetisi penempa pedang global yang dinanti segera dimulai. Hingga saat ini, sudah ada peserta perorangan dan lebih dari 150 negara di seluruh dunia penempa pedang. Selain itu, negara seperti Turki, Fusa, Borneo yang punya tradisi penempaan juga mengirim tim. Paman kedua, Anda mengkari saya, Yai Fei. Kusuru kau menggebangki. Beberapa media berpengaruh. ITU. Sudah selesai? Tenang. Paman kedua, semua sudah diatur rapi. Kerja bagus. Sekarang jemput Tian Hao ke sini. Bilang saya punya transaksi penting untuk dibahas. Selain itu, jangan ganggu. Ibu anak keluarga Tian itu. Siap? Paman kedua, aku segera pergi. Haha. Nie Feng. Di kompetisi penempa pedang ini, aku akan membongkar kebusukanmu. Sebagai pengkhianat yang membunuh guru sendiri dulu, aku juga akan membuatmu mati di Tiangong keluarga Tian yang kau sayangi. Wah. Orang Zhao. Cari aku mau apa? Xiao Hao. Duduk, jangan banyak omong. Ada urusan langsung bicara. Ada protes langsung sampaikan. Aku tak ada waktu untukmu. Xiao Hao. Sepertinya kau ke kakak senior, masih ada salah paham ya? Salah paham? Kau suruh keponakanmu menagih utang ke rumah kami, tak hanya merampas pabrik pisau ayah, bahkan mengganggu ibu dan kakak perempuanku. Kau berani bilang ini cuma salah paham? Tentu saja ini salah paham. Dulu sekte Guangdao ke kalian, keluarga Tian ini, Semuadai perintah Nie Feng. Aku juga tak bisa memutuskan. Perkataanmu, semuanya benar. Benar-benar nyata. Aku bersumpah, tak ada kebohongan sedikit pun. Jika ada, disambar petir. Dan yang ku ketahui, Nie Feng kembali kali ini untuk menghancurkan keluarga Tian di Kongres Pandai Besi. Mau membasmi kalian sampai ke akar. APA. Bangsa tak tahu terima kasih itu. Xiao Hao, kemari.
Duduklah. Xiao Hao, tenang saja. Kakak senior tak mungkin berkolusi dengan Nie Feng itu. Bahkan aku bisa bantu keluarga Tian melawannya bersama. Kenapa kau mau bantu kami? Guru telah banyak berjasa padaku. Membantumu sudah seharusnya. Menurutku, kau takut Nie Feng merebut posisi kedua sekte dari hahaha TAPI tak APA. Asal bisa menghabisi dia. Apapun kulakukan, ya benar. Hanya dengan matinya Nie Feng, arwah guru bisa tenang di surga. Qilyargatian baru bisa secara sah kembali ke Kuang Daomen. Katakan, mau aku melakukan apa? Tenang saja, asal urusan ini berhasil, aku akan kembalikan gelar Raja Pandai Besi pada keluarga Tian. Mengapa aku harus percaya? Hahaha. Lihat ini, Shui Yin Dao. Benar. Ini adalah senjata legendaris Shui Yin Dao. Sekarang kuberikan pada... Nah, harusnya kau percaya sekarang. Ini kau yang bilang ya. Jangan sampai menyesal. Tenang, tak akan ku mundur. Baik, aku pergi dulu. Budgetin Yefong mati. Tak butuh keluarga Tian lagi. Peraturan kontes pandai besi edisi ini sama seperti edisi sebelumnya. Semua perguruan pandai besi peserta atau individu harus memilih 3 pisau terbaik hasil tempen sendiri untuk diadu ketajamannya. Pisau yang patah duluan kalah, yang bertahan jadi pemenang. Sistem Gugur Best of 3. Pemenang akhir berhak menantang juara bertahan. Baiklah, sekarang perkenalkan unggulan kontes tahun ini, yaitu dari Aliran Masamyun Heryuame Fusang Clan Asiana Bronze Turk, ahli pisau perunggu legendaris. Dari Borneo, Sekte Surya Penemu Logam. Local Yun Cheng, ahli waris Raja Pisau Tian, Klan Tian pembuat pisau. Dan juara bertahan, Sekt Pisau Hila, Zhao Jiangmin. Ada perkembangan investigasi? Kami temukan rekaman tekap dari tahun lalu. Sedang diperiksa detail. Hasilnya tak lama lagi. Shaifu, apa di sekte pisau gila? Sudah ada tersangka? Semoga kecurigaanku salah. Maju, cepat periksa. Baik. Kak, kau lihat kan? Bangsat itu sudah sekongkol dengan Sao Jianmi. Katanya pedang Longquan. Dia yang bantu perbaiki? Bajingan ini akhirnya buka kedok. Xiaomeng, sekarang kau sudah lihat sifat aslinya? Mungkin. Aku salah menilai orang. Bangsat itu Yago berpura-pura. Dulu ayah tertipu akibat sandiwaranya, sampai menerimanya sebagai murid. Kak, jangan sampai kau tertipu lagi. Tenang saja. Aku tak akan percaya dia lagi. Hari ini, aku akan mengalahkannya sendiri. Malay. Baik, baik. Malay. Baik. Malay, menyinggung Nona Tian. Selamat kepada keluarga Tian. Pandai, Baisai Tianmeng telah menggalakan Senua Lawan dan berhak bertanding melawan Kuang Daomen. Final akan dimulai 10 menit lagi. Ibyu, kakakku menang. Kita bisa tantang Geng Dao Sek.
Tian Dao Huang memang ahli, pembuat pedang legendaris. Pedang buatannya mana saja bisa tembus final. Terima kasih. Minamla Air. Selamat masuk final, adik sangkatan. Apa maksud kalian datang? Kalian tak diundang di sini. Nyonya Guru, jangan marah dong. Itu semua kesalahpahaman. Salah paham, kalian menjebak Xiao Hao. Biar kami janda dan anak yatim terbelit utang besar. Ini juga salah paham. Keponakanmu datang menghina aku dan Xiao Meng. Masih salah paham? Nyonya Guru, Anda salah sangka. Senua kejadian dulu. Itu ulah Sao Ifei si bajingan. Dia main belakang. Sudah ku hukum habis-habisan. Dia adik seperguruanku, adik singkatan Fong, bisa jadi saksi. Aku tak mau lihat dia. User dia. Nyonya Guru. Aku tahu, Anda masih dendam soal dulu. Tapi dengar dulu. Sudah ku selidiki. Kémation Guru. Ada rahasia tersembunyi. Kémation Shifu. Sebenarnya ada alasan tersembunyi. APA maksudnya? Sebenarnya. Tidak bisa. Kecurigaan pada senior belum hilang. Sementara ini kita tidak bisa mengungkap kalau Shifu dibunuh. Sebenarnya APA? Sebenarnya dulu, Junior tidak sengaja menyebabkan kematian Shifu. Mohon maafkan ya. Benarkan, Junior? Ebio, bajingan ini sudah mengakui. Dia sengaja datang untuk memprovokasi kita. Nyefeng. Dasar binatang. Kau tidak punya hati nurani, walaupun Shifu bukan dibunuh langsung oleh. Tapi kau sama sekali tak bersalah? Kutanyakan padamu, pedang Longquan, apakah kau yang mematahkannya? Jika pedang Longquan tak patah, apakah Shifu akan mati? Bertahun-tahun ini, kami janda dan yatim, tanpa perlindungan pedang Longquan, hidup kami sangat menderita. Kau tahu tidak? Semua ini adalah ulahmu. Ebio. Sudahlah ibu. Bajingan ini, dia tak punya nurani. Sekarang aku tak ingin melihatmu. Pergilah sekarang. Shini Dian Shenyang, tenanglah kalian, jangan emosi. Kurasa sekarang, Junior pasti sangat menyesal atas perbuatannya dulu. Maafkan dia. Dasar binatang, jika benar-benar menyesal, minumlah ini. Hari ini hari kematian ayahku. Ini adalah minuman kesukaan almarhum ayah. Jika kau sungguh menyesal, minumlah ini sampai habis. Qian Hao, ini tidak boleh. Sebentar lagi, adik seperguruan Feng harus bertanding. Tidak minum berarti tidak tulus. Pertobatanmu cuma sandiwara semuanya. Usir dia sekarang. Kau dengar tidak? Si Pat menggerla kau. Hari ini hari Kémation Guru. Aku temani guru minum. Minuman ini. Ada apa dengan minuman ini? Kau jangan berpura-pura lagi nih. Semua tahu kalau kau tidak pernah mabuk. Xiao Hao benar. Kau memang pandir beraktik. Kau sudah memperdayaku selama ini. Semua ini cuma kepura-puraan. Kalian tidak boleh memperlakukannya begini. Dia. Istirahat selesai. Kompetisi pandai besi global sekarang memasuki babak final. Mari sambat pandai, Beisai Keluarga Tian, dan juara bertahan dari sekte pedang ganas naik ke panggung. Baik. Sudah, Xiao Meng. Babak final sudah dimulai. Jangan hiraukan lagi si pengkhianat ini. Naiklah ke panggung. Baik, Ebio. Adik seperguruan, kau baik-baik saja? Jangan dipikirkan ucapan mereka. Kematian guru dulu bukan salahmu. Aku yakin tak lama lagi, istri guru akan memaafkanmu.
Apa kalian sudah mengenalinya? Pisau ini adalah senjata legendaris Raja Pedang Tian, Pedang Long Quan. Dengan pisau inilah, Raja Pedang Tian menang 5 kali berturut, hingga dijuluki Raja Pedang. Sayangnya akhirnya, dikhianati muridnya Nie Feng, hingga pedang hancur nyawa melayang. Sungguh tragis. Nie Feng, aku tahu. Kau diangkat sejak kecil. Raja Pedang Tian menyayangimu, tapi kau mau merebut istri dan anaknya. Kau lebih hina dari binatang. Pandai Basai di sana adalah putri Raja Pedang Tian. Kini dia menghidapkan kembali. Bisakah ia mengulangi kejayaan ayahnya? Mari kita lihat. Nie Feng, hari ini, dengan pedang Long Quan ini, akan kuhancurkanmu. Balas dendam ayahku. Aku sudah tak sabar. Lihat mereka saling bunuh. Peraturan final edisi ini diubah menjadi sistem gugur di atas ring. Masing-masing pihak menyiapkan 3 pedang. Siapa yang bertahan hingga akhir akan menjadi raja pembuat pedang berikutnya. Mari sambut juara bertahan kita. Babak final pertama, Keluarga Tian menang dengan pedang Long Quan. Kakak hebat, kamu luar biasa. Master Li, terima kasih banyak atas bantuan. Kemampuan Tian Meng sungguh tak terduga. Satu serangan langsung mengalahkan Ali Pedang Emas Guangdao Sect. Mari sambut perwakilan kedua dari Guangdao Sect naik panggung. Adik angkat Fei. Kalau kau merasa tak sanggup, jangan dipaksakan. Cari pengganti saja. Gak apa-apa. Aku bisa. Nyonya guru benar. Bagaimanapun juga, pedang Long Quan kutumpahkan sendiri. Sudah waktunya melunasi hutang masa lalu. Pedang macam apa ini? Rusak dan compang-camping. Besi bekas tak berguna. Betul juga. Jelas ini barang biasa saja. Pemimpin Zhao pasti ditipu. Orang ini bagaimana mungkin punya kekuatan setara dengannya? Dia pasti akan kalah. Pedang ini. Pedang ini sungguh mengerikan. Bukan hanya pedang Long Quan Xiao Meng, bahkan pedang legendaris. Pedang Swain dari besi glasial. Tak bisa menandinginya. Pedang Long Quan ini sudah ditempa ulang-ulang Ali. Mana mungkin kalah dengan pedang besi bekas itu? Jangan berandai-andai. Ini realita. Walau dari Basai Eagle, tapi dengan teknik penempaan master, sudah jadi senjata ilat. Sebatang 2 kontak APA. Nie Feng pasti kalah. Hari ini aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Ini soal hidup dan mati. Berani kau terima? Kekuatan Tian Meng tak terukur. Satu serangan langsung kalahkan pembuat pedang emas geng pedang liar. Mari sambut perwakilan geng pedang liar. Peserta kedua naik panggung. Fuberima. Bagus. Kalau begitu bersiaplah mati. Malay. Guru. Xiao Feng t'attend de manière. Kenapa kau tidak menghindar? Final kedua. Pedang Long Quan Keluarga Tian menang. Bagus, kakakku menang lagi. Dia kenapa begini? Sepertinya keracunan. Keracunan. Jangan kau. Jika kau benar-benar menyesal, minumlah ini. Xiao Hao kau yang jahilan dia? Ngapain ikut campur? Bukannya lebih baik dia mati?
Lihat, babak final terakhir sudah dimulai. Selamat kepada pandai besi keluarga Tian. Tian Meng. Selanjutnya, dia akan bertanding melawan Raja Pedang periode lalu untuk memperebutkan gelar Raja Pedang baru. Mari sambut Raja Pedang periode lalu, pemimpin Guangdao Me, Zhao Jianming. Adik seperguruan, sudah cukup susah payah, sekarang lihat pertunjukanku. Kakak seperguruan. Ternyata memang kau. Adik Junior mohon bimbingan. Guru Li, menurutmu, pedang Longquan yang ditempa ulang ini bisa mengalahkannya tidak? Ini sulit untuk dipastikan. Tidak. Kakakku pasti menang. Zhao Jianming, selama beberapa puluh tahun ini, perbuatanmu pada keluarga Tian. Hari ini, aku akan gunakan pedang Longquan ini untuk membalas semuanya. Kakak, Xiaomeng, kakak, Xiaomeng, kakak. Nani, pedang apa yang dipegang Tuan Sao? Bisa menang dengan mudah? Pedang Longquan. Tidak tahu, tapi pasti senjata legendaris. Ketua Zhou memang ahli tempat terbaik. Kemampuannya tak terduga. Dengan kemampuan segini, mau jadi Raja Pandai Besi? Latihan 30 tahun lagi. Zhao Jianming, kau ingkar janji. Tian Hao, apa yang kau katakan? Aku tak dengar jelas. Zhao Jianming, bukankah kau berjanji akan menjadikan keluarga Tian sebagai Raja Pandai Besi? Dasar bodoh. Kalau tak kukatakan begitu, maukah kau menurutiku? Bangsat, berani main-main denganku. Baik, akan kubunuh kau. Xiao Hao, Xiao Hao, Xiao Hao. Zhao Jianming, aku akan melawanmu. Jangan bunuh diri percuma. Kau juga bukan lawan Zhao Jianming. Penjahat, kau beri aku pedang palsu. Bahkan jika ku beri pedang asli, kau sanggup kendalikan. Ini adalah pedang Longquan dan pedang Suin yang legendaris. Pantasan bisa dengan mudah mengalahkan pedang Longquan. Pedang Suin muncul kembali. Gelar Raja Pandai Besar, pemimpin Zhao, sudah pasti. Di dunia ini, hanya ada satu Raja Pandai Besar, yakni aku Zhao Jianming. Benarkah? Kau masih bisa bangun. Manusia dan pedang menyatu. Hari ini tak peduli apapun. Aku akan membalas dendam guruku. Rupanya cuma bertahan sampai napas terakhir. Tuan, demi siapa kau ikut kompetisi ini? Aku mau. Mewakili keluarga Tian. Beri aku pedangnya. Urusan keluarga kami. Tak perlu kau ikut campur. Xiao Meng benar. Kalian semua sama-sama serigala. Hidup mati keluarga Tian, bukan urusanmu. Mungkin, sebenarnya tidak seperti dugaan kalian. Master Li, jangan lagi kau bela si bajingan itu. Menurutku, dia cuma mau merebut pedang Longquan. Lihatlah, kau bantu mereka, tapi malah membalas budi dengan kejahatan. Memalukan. Kau tak layak diperlakukan begini. Berhenti akting. Dasar pengkhianat. Kalian berdualah anjingnya. Hahaha. Adik seperguruan, kau sudah sangat membantu keluarga Tian, bahkan menempa ulang pedang Longquan. Tapi lihatlah, nasibmu menyedihkan begini. Apa katamu? Kau bilang pedang Longquan. Dia yang menempa ulang? Apakah pertapa itu adalah dia? Tak mungkin. Zhao Jianming, jangan asal ngomong. Bajingan ini mana mungkin mau bantu kita menempa pedang Longquan? Kenapa tidak percaya? Tanya saja padanya.
Sudahlah, jika aku tak bicara sekarang, semuanya akan terlambat. Orang yang menempa ulang pedang Longkuan adalah orang bijak tersembunyi, yaitu dia. APA. Mengapa? Mengapa kau mau membantu kami? Karena kalian adalah keluarga guru yang kuhormati. Dan juga keluarga. Lihat dia. Semua lihatlah. Seberapa kejam keluarga Tian ini. Racun di tubuh adik seperguruanku sudah menjalar ke sumsum tulang. Mungkin tak bisa diselamatkan. Zhao Jianming. Kau bicara ngawur. Aku ngawur? Tanya adikmu Tian Hao. Apa dia menaruh racun di anggurnya? Ya, aku yang meracuni. Tapi apa salahnya? Bajingan ini memang pantas mati. Xiao Hao. Kenapa kau lakukan ini? Binar, Xiao Hao. Kau sirobar. Ebiu. Kakak, kenapa kalian bereaksi seperti ini? Bahkan jika bajingan ini bukan sekutu Zhao Jianming, dia tetap pembunuh ayah kita. Pantas mati tanpa ampun. Xiao benar. Aku pantas mati. Tapi sebelum mati. Aku akan buat dia membayar konsekuensinya. Hahaha, adik seperguruan. Walau kau sekarang sudah di ujung tanduk, bahkan jika kembali ke masa kejayaanmu, latihan pedang Longkuanmu sempurna, tetap tak bisa kalahkan aku. 10 tahun lalu, Pedang Swain bisa mematahkan Longkuan. Hari ini pun bisa. Kau sendiri bilang. Itu 10 tahun silam. Kalau kau mau bertarung, tak ada yang halangi. Lihat cepat, Raja Pandai Besi bertahan, pemimpin Shao kalah. Siapa sebenarnya orang itu? Bisa mengalahkan pemimpin Shao. Siluetnya terasa sangat familiar, tapi saya tak ingat pernah lihat di mana. Lao Tian terbukti benar. Zhao Jianming tak akan pernah lawan Nai Feng. Menang, kita menang. Tidak mungkin. Pedang Shuein ditempa dari baja glasial, senjata legendaris. Bagaimana mungkin aku kalah? Baja glasial biru. Ditempa energi alam semesta. Pedang Xuyin adalah senjata kebenaran. Dengan niat jahatmu. Memegang senjata kebenaran. Pasti akan kalah. Salah. Mustahil. Aku ingat sekarang. Pasti keluarga Tian, Si2 ITU, mengajarimu ilmu rahasia, benar kan? Guru tak pernah sembunyikan ilmu. Apa yang dia ajarkan, juga pernah diajarkan pada. Hanya saja kau tak pernah benar-benar dengarkan. Ajaran sans gourou. Apako Suda lui passe mua. Dengarkan baik-baik kalian berdua. Prinsip utama Pandai Besai, Dengan Ketelishan, membentak ketelan, dengan jiwa pedang melindungi umat. Jangan pernah dengan niat buruk, memegang pisau keadilan. Jika tidak, roh pedang akan membalasmu. Guru Perna Berkata. Principe Pandai-Besi. Membantu keadilan Dongon keadilan. Melindungi rakyat dengan jiwa pedang. Jangan pernah dengan hati curang. Memegang pedang keadilan. Kalau tidak, roh pedang akan mengutuk. Hatimu tidak jujur. Bahkan kuasai jurus Aohan Liu Jue sampai tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin tak kalah? Tidak begini. Bukan ini yang dimaksud. Sekarang saya imamkan kompetisi pandai besi kali ini. Raja Pedang adalah tunggu sebentar. Nyefeng, kau kira kau benar-benar menang? Dia orangnya. Dialah yang dulu demi gelar Raja Tempa Pedang, memaksa guru sendiri hingga tewas. Nyefeng, mirip Raja Pedang Tian. Raja Pedangnya, kabarnya dulu Anda, demi gelar Raja Tempa Pedang, memaksa guru sendiri Raja Pedang Tian tewas. Ada penjelasan untuk ini? Katanya selama 10 tahun terakhir ini, Anda diam-diam menyasar keluarga Raja Pedang Tian. Benarkah ini? Tentu saja benar. Dia menilap aset ayah, membuat jebakan, hingga kami terlilit utang puluhan juta, sampai-sampai ingin merekayasa kakakku. Dia benar-benar kejam. Kalau begitu, Raja Pedang Tian benar ditekan hingga tewas oleh Raja Pedang Nie? Benar. Dialah pembunuh ayahku. Dia Nie Feng si pembunuh.
dia tuh benar-benar Raja Tanpa Pedang terhebat sepanjang masa. Karya Nie Feng, aku lihat tidak mirip. Mereka salah orang kali. Poster Nie Feng di rumahku beda. Wajahnya tidak seperti ini. Aku ingat jelas. Nie Feng ada bekas luka di pipi kanan. Itu karena dia operasi plastik. Benar, Nie Feng bajingan ini. Operasi plastik untuk lari dari tanggung jawab. Sampah seperti dia, tidak layak hidup di dunia ini. Quechua Meng, rekaman CCTV tahun itu sudah ditemukan. Buka. Ya. Memang dia. Harus segera kabari Sifu. Mengyu, kita harus ungkap kebenaran tahun lalu. Tentang Kimation Sifu saya. Tolong jaga keluarga Sifu saya. Bahaya. Sifu dalam bahaya. Cepat, ikut aku menyelamatkannya. Xiao Hao sedang APA kau. Aku masih yakin. Masih ada yang belum terungkap. Xiao Meng benar. Xiao Hao, jangan gegabah dulu. Iya, Raja Pedang Nie orangnya setia. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Ini waktunya. Kalian masih bela si pembunuh ini? Benar, dia jelas pembunuhnya. Diala yang bunuh Sifu dulu. Benar. Bana dia, Alaskan Tian Dao Huang. Bana. CIH, inilah hukum karma. Perbuatan baik dibalas baik. Perbuatan jahat dibalas jahat. Bukan tak ada balasannya, tapi waktunya belum tiba. Nie Feng, kau tak sangka kan? Semua ini rencanaku. Akhirnya kau kalah juga. Bangsa lisik, tak tahu malu. Aku memang licik dan brengsek. Terus mau apa? Aku tetap Raja Pandai Pedang. Kau, walau kau orang baik, APA gananya, tetap saja jadi bulan-bulanan. Zhao Xiaomi, kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Tidak takut karma? Karma? Kalau begitu lihat baik-baik, siapa yang kena karma? Aduh. Nie Feng, bahkan setelah kubocorkan jati diri, kau tak seharusnya melakukannya sekasar ini. Ini semua untuk kebaikan. Kau harus berubah. Semua waspada. Dia cuma pura-pura. Sebenarnya dia baik-baik saja. Hei, lihat, Nie Feng mau naked. Dia bisa membunuh kapan saja. Murid pedang ganas. Serpu. Berhenti. Semua berhenti. Siapa kau ini? Berani membela Nie Feng? Diam. Ini adalah Ketua Asosiasi Pandai Besi Global. Quechua Meng. Quechua. Guru. Quechua Meng, kedatanganmu tepat waktu. Nie Feng pembunuh guru kami Tian Dao Huang. Sudah kami tangkap. Benar Ketua Mi. Nie Feng ini bahkan sengaja operasi plastik untuk menyembunyikan identitas. Ikut konferensi pandai besi. Paman kedua saya jeli. Hingga acara ini tidak ternoda. Tindakanmu keterlaluan. Ketua Ming, pujianmu berlebihan. Pengkhianat tak tahu terima kasih. Membunuh guru kami Tian Dao Huang. Ini kewajibanku. Aku harus membalas budi guruku. Makanya, pengkhianat seperti ini harus disingkirkan. Benar Ketua Ming, paman kedua saya adalah teladan Asosiasi Pandai Besi Global. Saya usul, Semua Pandai Besi, belajar dari paman saya. Diam. Guru, aku terlambat. Guru. Raja Pedang Nie, benar-benar harimau tiger. Siapa sangka dia ternyata guru dari Ketua Ming. Tidak mungkin, Nie Feng bajingan ini. Kenapa dia bisa jadi guru Ming Hui? Benar, Ketua Ming. Sepengetahuanku, Nie Feng bertahan-tahan, ku memenge sampah. Masuk akalkah dia jadi guru Anda? Betul. Maksudmu aku buta? Tak bisa bedakan siapa guruku? Bukan maksudku. Guru, aku bantu bangun. Zhang Gongyu Ruziaku. Sudah ketemu buktinya? Bukti? Bukti apa? Jangan-jangan kasus dulu terbongkar? Jangan tertipu. Bujuk rayunya yang manis. Dia aktor ulung. Tanya saja ke keluarga Tian. Benar, keluarga Tian kami. Walau bermusuhan dengan Zhao Jianming. Tapi aku bisa buktikan. Nie Feng ini penipu yulang sejati.
Dan, aktingnya sangat meyakinkan. Xiao Hao. Jangan banyak bicara. Menurutku kematian ayah dulu. Ada rahasia tersembunyi. Xiao Hao, jangan mau dimanfaatkan orang. Ebio, kakak, kenapa kalian selalu membela si pembunuh ini? Benar, Ketua Ming, istri guruku, adik seperguruan, sekarang malah membela pembunuh ini. Jangan tertipu olehnya, dia penipu ulo. Benar, Ketua Ming, Nye Feng ini bukan cuma penipu sejati, tapi juga pengkhianat leluhur. Semua orang bisa membuktikan, kami saksi hidup, aku bisa buktikan. Diam. Kalian semua diam. Aku sudah tahu kebenarannya. Semua yang hadir di sini harap minta maaf pada guruku. Kebenaran? Apa kejadian saat itu? Benar ada misteri? Apa mungkin? Ayah, bukan dibunuh Ni Feng? Bukan. Tidak mungkin. Jangan kira jadi ketua perkumpulan bisa melindungi binatang ini. Tamparan ini saya berikan karena menghormati guru kita. Kalau tidak akan lebih parah. Ketua Ming, ini. Walaupun ucapan Tian Hao kasar, tapi bukan tanpa alasan. Jangan membela dia. Lihat situasi di sini. Banyak orang hadir, ditambah wartawan-wartawan. Kalau ini tersebar keluar, reputasi Anda akan hancur. Ketua Ming, mengapa Anda melandungi Nye Feng yang membunuh gurunya sendiri? Apa karena dia mantan guru Anda? Atau seperti kata Zhao Daowang, Anda tertipu? Ketua Ming, katakan dengan jelas. Siapa pembunuh Tian Daohua? Ada bukti konkret? Benar, tunjukkan buktinya. Perlihatkan pada semua. Kalau tidak, Anda membela Nye Feng. Ketua Ming, pertimbangkan baik-baik. Kalau ini sampai bocor, bisa merusak reputasi Anda. Minggir semua. Mau bukti? Putar rekaman CCTV. Saya. Jianming, aku akan menyerahkan posisi pemimpin sekte pedang liar kepada Xiao Feng, si tua bangka. Sudah kuduga kau pilih kasih. Bertahun-tahun aku setia mendampingimu, tapi akhirnya kau tetap memilih menyerahkan posisi pemimpin kepada Ni Feng. Jianming, apa maksudmu? Bagaimana kau berani? Matilah kau si tua bangka. Si tua bangka. Matilah. Kalian semua sudah lihat kan? Zhao Jianminglah sebenarnya, si pembunuh guru. Dia bukan hanya membunuh guru sendiri, tapi juga menuduh guruku Nie Feng. Dialog penjahat terketuk, yang kejam itu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Video ini palsu. Ucapannya adalah kebohongan. Ini semua dusta. Hammond. Aku sudah tahu kau takkan mudah mengaku. Makanya aku sudah menghubungi polisi. Aku bisa membuktikan, rekaman CCTV tidak dipalsukan. Zhao Jianming, peristiwa pembunuhan Kaisar Pedang Tian sudah kuselidiki tuntas. Kaulah yang membunuh Kaisar Pedang Tian, lalu menyalahkan Nie Feng. Kau dan keponakanmu Zhao Yifei terlibat banyak kasus pembunuhan dan penipuan ekonomi. Bukti sudah lengkap, sekarang kami akan menahan kalian sesuai hukum. Dan kalian. Guruku menganggap kalian keluarga, tapi kalian mudah percaya fitnah. Memukuli dan menghinanya, bahkan tega membunuhnya. Kalian tahu bagaimana 10 tahun yang ia jalani? Apakah kalian sama sekali tidak punya hati nurani? Main juive. Sudah cukup. Guru, aku harus bicara. Biar mereka bagaimana guru selama ini hidupnya. Paman. Aku salah, Paman. Xiao Feng, kami menyesal padamu. Dan kalian. Kalian. Dan kalian semua yang menjatuhkan anta bukan Jeremy Terakir, tapi kalian terus-menerus meragukan dan menghina. Kalian semua harus minta maaf pada guruku. Paman. Kakak deny. Maaf. Aku benar-benar bukan manusia. Xiaowao. Aku tak menyalahkan. Kau juga cuma dimanfaatkan orang. Paman, maafkan aku. Seharusnya aku tak meragukanmu. Ibu guru minta maaf padamu.
Ibu guru. Adik sepuh. Aku tak menyalahkan kalian. Kini kebenaran telah terungkap. Aku bisa pergi dengan tenang. Menemui sang guru. Sang Guru. Paman, Xiao Feng, bangunlah kau. Raja pedangnya, sungguh pahlawan sejati. Kita ini masih berutang permintaan maaf. Hahaha, Nie Feng si bajingan ini akhirnya mati juga. Aku menang. Yang menang adalah aku. Bangsat. Cubana kau. Tian Hao, tenang. Hukum akan menghukumnya. Tian Hao, tenang. Guru lebih memilihnya. Lalu bagaimana? Akulah raja pembuat pedang sejati. Raja pembuat pedang sejati adalah aku. ITU, itu adalah Ayah, Kaisar Pedang Tian. Tak Tian, apa itu kau? itu Kaisar Pedang Tian. Bukankah dia tewas oleh Sao Jianmi? Dataran Zhongyuan. Sanggup Penny Misteri. Jangan panik, ini hanya sisa jiwa yang terperangkap saat membuat pedang Long Kuan. Xiao Feng, kau sudah menderita bertahun-tahun. Guru akan membantumu terakhir kali. Two, tangannya bergerak. Paman sudah sadar. Guru, muridmu tidak berbakti. Bertahun-tahun lamanya. Baru tahu kebenarannya. Ayah, Ayah, Shifu. Shifu. aku tidak terima. Aku ingin kau mati. Paman kedua. Saudara senior, kau terlalu obsesi lupa tujuan awal membuat pedang. Dengan ketekunan menegakkan keadilan. Dengan jiwa pedang melindungi rakyat. Sayangnya pesan Shift sampai mati pun tak kau pahami. Tangan pasir dasar dari tangan besi. Harus dikuasai bagaimanapun caranya. Mengerti? Mengerti. Baik, mari mulai. Xiao Feng. Lelah? Minum dan istirahatlah. Ibu, aku haus juga. Aku juga mau minum. Bolehkah aku istirahat? Tidak. Kemampuanmu belum memadai. Jangan istirahat dulu. Jika gagal ujian lagi. Hukumannya akan dilipat gandakan.